Radar Borneo, lugas akurat dan terpercaya. Hari ini kita sedang berada di kantor parlemen Kabupaten Bengkayang, Provinsi Kalimantan Barat, berhadapan dengan Komisi 3 DPR, yaitu Bapak Insinyur Martinus Q. Selamat sore Pak Q. Selamat sore Pak Yel, selamat sore Radar Borneo. Berkaitan dengan itu Pak, berkaitan dengan munculnya beberapa statement masyarakat tentang meninggalnya pasien kemarin di rumah sakit umum. Kira-kira tanggapan Bapak seperti apa tuh Pak? Ya, jadi pada konteks ini tentu kita berbicara apa yang dimaksud dengan pelayanan kemasyarakatan, ya, atau pelayanan dasar daripada masyarakat. Nah, sebagaimana kita ketahui bahwa yang paling mendasar di masyarakat itu ada dua hal, ya, yaitu berkaitan dengan pendidikan dan kesehatan. Ya. Jadi apapun dia persoalannya, ya, suatu daerah akan maju apabila pelayanan dasar itu bisa dilakukan, bisa dilayani secara maksimal oleh masyarakat melalui OPD-OPD terkait, ya, melalui pemerintah daerah. Misalnya bidang pendidikan, ya pastilah ya kita berbicara sesuai dengan kewenangan kabupaten, yaitu mulai dari TK, ya SD, ya kemudian PAUD sampai kepada sekolah lanjutan tingkat pertama. Nah, kalau kita berbicara masalah kesehatan, artinya apapun yang berkaitan dengan kesehatan, mulai dari pelayanan di Poskesdes, kemudian di Puskesmas, sampai dengan pelayanan di rumah sakit, baik itu milik pemerintah maupun milik swasta. Baik, Pak Dewan, dan ini juga kalau kita lihat dari pelayanan publik seperti yang disampaikan oleh Bapak barusan, bahwa pelayanan publik itu kan diatur di dalam Undang-Undang Nomor 25 tahun 2009, ya kan? Nah, justru di situ tetap membicarakan hak kemerdekaan orang lain atau hak untuk hidup. Nah, kemudian kalau misalnya pelayanan publik yang selalu dilakukan rumah sakit seperti itu, kira-kira apa tanggapannya Pak? Iya, jadi kalau kita berbicara mengenai apa yang menjadi hak dari masyarakat, semuanya pasti sudah diatur dengan baik. Bahkan di Pancasila juga sudah jelas dijelaskan bahwa keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Artinya siapapun warga Indonesia, kaya, miskin, ya, orang pintar, orang bodoh, ya, orang pengusaha, pedagang, petani, ya, segala macam itu tentu harus mendapat hak kehidupan yang sama, ya, antara warga masyarakat satu dengan yang lainnya. Nah, berbicara mengenai pelayanan publik yang dilakukan oleh pemerintah daerah, saya pikir sebagai lembaga legislatif, ya, dalam menjalankan fungsi pengawasannya pasti selalu melakukan monitoring, ya, selalu menerima apapun persoalan-persoalan, informasi-informasi yang berkaitan bagaimana, ya, persepsi masyarakat Kabupaten Bengkayang terhadap pelayanan publik yang dilakukan oleh pemerintah, ya, melalui rumah sakit, melalui rumah sekolah, melalui tempat-tempat perizinan dan sebagainya. Itu tentu menjadi ranah bagi kami untuk melakukan pengawasan sejauh mana, ya, pemerintah daerah melakukan pelayanan kepada masyarakat itu. Baik, Pak Dewan, bahwa ini Ya. kan juga bukan satu rahasia baru yang selalu muncul di media sosial saat ini berkaitan dengan terus mengatakan Rumah Sakit Bumi Sebalo Kabupaten Bengkayang dalam hal ini. Tentunya kita juga melihat aturan undang-undang juga di sini, ya kan? Yaitu Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009 tentang kesehatan. Dan di situ menyangkut eh, hak orang untuk hidup, untuk sehat, ya kan? Nah, dengan demikian, kalau misalnya itu terus terjadi atas pelayanan itu tadi rumah sakit, kira-kira apa yang harus dilakukan oleh DPR yang ada di Kabupaten Bengkayang yang merupakan satu wilayah hukum Kabupaten Bengkayang Provinsi Kalimantan Barat? Ya, jadi kita sekarang berbicara konteks mengenai pelayanan yang dilakukan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Bumi Sebalo Bengkayang. Ya. Memang selama saya berada di Komisi 3, kita sudah beberapa kali, ya, berkoordinasi, ya, RDP, baik itu dengan Dinas Kesehatan maupun dengan pihak eh, CEO daripada Rumah Sakit Bumi Sebalo ini, ya, manajemen rumah sakit, ya, berkaitan dengan informasi-informasi yang kami dengar, kami terima dari masyarakat
maupun yang kami lihat ya, baik itu media sosial, kemudian baik itu di surat kabar, media online segala macam, memang kita sudah beberapa kali ya berkoordinasi dengan pihak rumah sakit, dan bahkan yang terakhir kemarin itu ada kasus, ada laporan dari warga tentang pelayanan yang tidak maksimal dilakukan oleh pihak karyawan rumah sakit itu sendiri, maupun pelayanan secara khusus kepada masyarakat yang datang ke rumah sakit yang tujuannya untuk untuk mendapatkan kesehatan, mendapatkan pelayanan yang baik ya. Artinya orang sakit datang ke rumah sakit tentunya diobati ya sesuai dengan prosedur SOP daripada proses pemeriksaan. Nah, kemudian nanti harapan kita ya tentu setelah mereka dirawat ya, mereka dilayani dengan baik ya, yang sakit tadi pulang kembali dengan kondisi yang sehat. Tentunya harapan kita seperti ya. Kemudian mengenai ya informasi yang cukup viral ya, yang terakhir kemarin kita lihat informasinya, baik itu di media YouTube ya, termasuk juga teman-teman di Radar Borneo juga kita melihat ya bahwa ada sejenis ya, kalau menurut saya ini adalah miskomunikasi ya, karena kita tidak bisa mengejas ya siapa yang benar, siapa yang salah, tetapi yang jelas ya tolong ya supaya ini dikomunikasikan dengan baik ya. Jangan sampai artinya karena kita ini ya, niat kita ini menjaga nama baik Bengkayang ya, menjaga nama baik Rumah Sakit Umum Bumi Subalo itu ya. Oleh karena itu harapan kita kalau ada hal-hal yang seperti itu tolonglah ya, mungkin ya melalui humas pihak rumah sakit segeralah berkomunikasi. Jangan sampai nanti ada informasi-informasi yang menuding pihak rumah sakit tetapi ini tidak diklarifikasi ya, diajak komunikasi tidak mau ya, sehingga nanti memunculkan persoalan-persoalan yang baru lagi, seolah barang itu yang tadinya belum tentu benar akibat tidak ada komunikasi menjadi sesuatu yang dipermasalahkan antara kedua belah pihak itu. Baik, Pak Dewan, di sini kan praduga tidak bersalah dalam hal ini ya, masih praduga tidak bersalah. Kiranya kalau misalnya itu terjadi, pelayanan seperti itu, kira-kira sebagai leading sektor pemerintah atau mitra pemerintah itu DPR dalam hal ini, kebetulan di Komisi 3 ini kan merupakan satu hal yang paling yang paling tepat di sini untuk mengambil satu tindakan atau memberikan satu masukan serta teguran, ya kan? Kira-kira apa yang harus dilakukan? Ya, tentu berhadapan dengan peristiwa seperti ini kita pasti sebagai lembaga pasti tidak akan melakukan hal yang gegabah. Artinya kita mengejas ya, menyalahkan satu pihak, baik itu pihak keluarga maupun pihak rumah sakit, kita tidak. Tentu kita harus melakukan langkah-langkah. Nah, setelah informasi nanti matang kita terima, tentu kita akan nanti ya tidak salah nanti dari pihak Komisi 3 nanti melalui lembaga DPRD ya akan menyurati bupati ya, kemudian nanti kita minta dinas kesehatannya mendampingi, kemudian pihak rumah sakit nanti akan kita coba lakukan komunikasi ya. Seperti apa sih kondisi yang sebenarnya ya. Ini kan kalau informasi yang kita dengar ini kan rancu ya. Nah, kalau persoalan kemarin ada yang bilang keluarganya yang bawa pulang, ada yang bilang dia tidak mau dirawat karena harganya, pihak dari ada petugas rumah sakit mengatakan oh ini biayanya mahal ya, segala macam ya. Nah, tentu kita harus melakukan langkah-langkah ya, melakukan dengar pendapat, kita tidak bisa gegabah. Oleh karena itu mungkin dalam waktu yang tidak terlalu lama kami akan mencoba melalui Komisi 3 ya, mitra kerja daripada Dinas Kesehatan dan rumah sakit serta puskesmas itu nanti akan mencoba berkomunikasi dengan mereka ya. Nah, apabila hal itu ternyata terbukti misalnya dari pihak sakit menolak misalnya karena alasannya biaya mahal, tentu ini sangat kita sayangkan. Tetapi sekali lagi ini adalah praduga tak bersalah. Kita tidak bisa menyalahkan langsung kepada pihak rumah sakit, tetapi kita akan melakukan klarifikasi. Tetapi apabila ini terbukti, tentu sebagai lembaga yang melakukan pengawasan kan berkeinginan supaya nanti ke depannya itu pelayanan-pelayanan yang dilakukan oleh pihak rumah sakit itu dapat dilakukan secara maksimal. Siapa saja yang datang ke rumah sakit, entah dia petani, entah dia buruh, entah dia pegawai rendahan segala macam, siapapun dia ya, merupakan kewajiban daripada pihak rumah sakit lah untuk melakukan pelayanan secara maksimal kepada setiap orang saja yang datang kepada rumah sakit yang tujuannya ya untuk memeriksakan, untuk memperbaiki kesehatannya. Baik, Pak Dewan, di sini kan mungkin publik juga akan ingin tahu
Aku ingin tahu persoalan-persoalan yang seperti ini. Seandainya nanti ke depan eh, perlakuan dari pihak rumah sakit misalnya terus membawa satu sikap yang tidak disenangi oleh masyarakat atau tidak diingini oleh masyarakat, kira-kira sebagai Komisi 3 DPR apa yang harus disampaikan sehingga publik tahu dan masyarakat maupun memahami? Ya, jadi sekali lagi eh, yang terpenting ya memang sekarang bagaimana ya komunikasi antara ya misalnya dari dinas kesehatan ya kemudian dengan apa pihak rumah sakit ya seperti apa komunikasinya ini sangat penting ya karena dinas kesehatan juga pasti ingin supaya apa yang menjadi kebijakan apa yang menjadi tupoksi daripada pelayanan kesehatan itu bisa terimplementasi melalui pelayanan-pelayanan yang dilakukan itu baik di rumah sakit kemudian maupun di puskesmas ya. Nah, kemudian ya kita bersyukur ya dalam waktu yang beberapa hari ini Bupati sudah akan dilantik. Nah, mudah-mudahan ya pembinaan yang dilakukan oleh Dinas Kesehatan itu ya Pak Bupati juga begitu memperhatikan karena ini juga salah satu visi dan misi daripada beliau bagaimana supaya pelayanan dasar kesehatan itu di Kabupaten Bengkayang itu dapat berjalan secara maksimal. Artinya semua masyarakat bisa dilayani dengan baik ya. Itu saya pikir tujuan pemerintah. Hadirnya pemerintah itu bagaimana dia bisa ya memberikan kontribusi ya bisa melayani masyarakat dengan baik ya siapapun dia tanpa terkecuali. Nah, jika misalnya nanti kan kita ini kan ceritanya pasti akan panjang. Nanti kita akan lihat bagaimana kode etik pelayanannya ya. Bagaimana SOP pelayanannya. Apakah itu dipenuhi atau tidak ya. Tentu ini bisa kita ketahui kalau kita misalnya melakukan dengar pendapat kepada mereka. Kalau kita tidak melakukan dengar pendapat mereka kan kita kan tidak bisa sepihak ya. Nah, mudah-mudahanlah ya harapan saya ya baik itu secara pribadi maupun secara kelembagaan persoalan-persoalan ini coba dikomunikasikan dengan baik. Ya. Persoalannya ini saya pikir miss-nya itu ada di komunikasi ya. Nah, kemudian ya misalnya ya dari pihak rumah sakit misalnya. Ketika misalnya kalau benarlah misalnya ini orang tua yang meminta pasiennya pulang. Tentunya kan ada proses administrasi ya. Nah, ketika administrasi itu sudah dijalankan misalnya ini ada permintaan daripada pihak keluarga ini supaya pulang ke rumahnya. Nah, ketika terjadi apa-apa ini kan pihak rumah sakit yang disalahkan. Cuma persoalannya apakah prosedur SOP yang seperti itu dijalankan atau tidak ya. Nah, persoalan mana yang benar, mana yang salah sekali lagi ya ini adalah praduga kita ya tanpa kita mengadjust sekali lagi dari pihak rumah sakit maupun pihak menyalahkan daripada pihak keluarga ya. Yang jelas intinya ya, siapapun dia yang datang ke rumah sakit ya, apalagi dengan kondisi yang darurat seperti itu tentu harus mendapat pelayanan secara maksimal dari pihak rumah sakit. Baik, Pak Dewan, demikian hasil konfirmasi kita atau hasil wawancara kita saat ini dengan Komisi 3 DPR Kabupaten Bengkayang berkaitan dengan pelayanan rumah sakit Bumi Sebalo. Selamat mengikuti dan jangan sampai lupa klik like dan subscribe-nya. Selamat sore. Selamat sore.